Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu yang terdiri dari yang pertama Keisha Nurmelati Humairah dengan NIM 2023010026. Kemudian dengan saya sendiri Ismi Wahyu Mafiroh dengan NIM 2022010016. Kemudian Intan Safira Salsabila dengan NIM 2023010025 akan mempresentasikan jawaban dari soal ujian akhir semester 3 mata kuliah farmakokinetika dasar. Dalam video ini, kami akan membahas jawaban dari setiap soal yang diberikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat dipahami dengan baik dan sesuai dengan harapan. Soal yang pertama, di suatu rumah sakit, seorang pasien pria berusia 45 tahun dengan berat badan 60 kg tiba di instalasi garda darurat atau IGD setelah mengalami reaksi hipersensitivitas parah terhadap antibiotik sebelumnya. Pasien segera diberikan obat X, sebuah obat dengan profil farmakokinetika yang telah dikenal efektif dalam mengatasi kondisi anafilaksi dengan mekanisme cepat melalui injeksi intravena IV bolus. Dosis yang diberikan adalah 100 mg. Setelah pemberian obat, dokter yang bertanggung jawab memutuskan untuk memantau farmakokinetika obat ini dalam tubuh pasien untuk memahami distribusi dan eliminasi obat secara lebih baik. Sebuah tim yang terdiri dari ahli farmasi klinik dan peneliti farmakokinetika dilibatkan. Mereka mengumpulkan data konsentrasi plasma obat X dari pasien pada waktu tertentu untuk dianalisis. Berikut datanya. Ini adalah data konsentrasi plasma obat X yang mana terdiri dari waktu dengan satuan jam dan kadar obat dengan satuan mikrogram per mili. Kemudian, berdasarkan data tersebut, tim farmasi klinik memiliki beberapa pertanyaan untuk dianalisis lebih lanjut, yaitu dokter meminta tim untuk memverifikasi model farmakokinetika obat X yang digunakan pada pasien ini. Tim diminta membuat kurva waktu T terhadap konsentrasi plasma atau CP dan rumus notari untuk membuktikan model kompartemen obat tersebut. Gunakan analisis logaritmik untuk memisahkan fase distribusi dan eliminasi. Mereka menggunakan asumsi bahwa 5 titik terakhir, yaitu 3,50 hingga 10,00 jam, mewakili fase eliminasi, sementara 3 titik pertama, yaitu 0,30 hingga 1,50 jam, menunjukkan fase distribusi. Nah, berdasarkan data tersebut, tim farmasi klinik memiliki beberapa pertanyaan untuk dianalisis lebih lanjut. Yang pertama, tim diminta menghitung parameter farmakokinetik berikut, yaitu area di bawah kurva atau AUC, volume distribusi pada kondisi steady state atau VDSS, dan clearance total atau CLT. Kemudian, sebagai bagian dari pelaporan, tim diminta untuk menjelaskan perbedaan antara volume distribusi pada kompartemen sentral VIP dan volume distribusi pada kondisi standing state atau VDSS dalam konteks model 2 kompartemen terbuka. Kemudian, tim farmasi klinis harus menjelaskan arti dari masing-masing hasil perhitungan, matematis, dan grafisnya. Langkah pertama, yaitu menggambarkan data len obat dalam darah, yaitu sumbu Y, terhadap waktu, yaitu sumbu X, dalam bentuk kurva. Di sini terdapat kurva yang menunjukkan hubungan antara CP dan waktu, yang mana terdapat fase distribusi dan juga eliminasi. Kemudian dari kurva ini, kita dapat memilih beberapa titik yang akan kita jadikan untuk mewakili masing-masing fase. Kemudian, pada tabel di sebelah kanan, untuk setiap fase ditandai dengan warna-warna yang berbeda.
Untuk warna ungu mewakili fase distribusi, sementara warna orange mewakili fase eliminasi. Langkah kedua yaitu dari fase eliminasi diambil beberapa titik koordinat yang mewakili fase tersebut, kemudian dibuat persamaan regresi linear pertama dari len kadar obat, CP, dan waktu. Pada regresi pertama ini, kita menggunakan len CP dari fase eliminasi dan juga waktu dari fase eliminasi. Sehingga didapatkan hasil untuk interceptnya dengan angka 2,69 dan slope-nya minus 0,10. Kemudian kita bisa tentukan hubungan antara nilai X dan Y dengan menentukan korelasinya. Korelasi yang didapatkan yaitu minus 1. Untuk mendapatkan nilai B, hasil dari intercept dilankan sehingga mendapatkan hasil 14,77 dan untuk mendapatkan beta kita bisa memasukkan rumus negatif B sehingga didapatkan hasil 0,10. Langkah selanjutnya yaitu menentukan CP aksen atau kadar ekstrapolasi pada tiap-tiap waktu eliminasi dengan memasukkan rumus yaitu len CP sama dengan len B dikurang beta dikali T distribusi dan T absorpsi. Nah, kemudian dengan adanya nilai CP aksen, langkah selanjutnya ialah menentukan kadar residual pertama dengan cara kadar observasi atau CP dikurangi kadar ekstrapolasi atau CP aksen. Rumusnya ialah CPR sama dengan CP dikurangi CP aksen. Setelah menentukan CPR1, hasil yang didapatkan kemudian dilenkan sehingga angka dari len CPR1 ini dapat digunakan sebagai sumbu Y untuk menentukan regresi kedua. Untuk mendapatkan nilai A kecil dan juga nilai alfa, kita menggunakan rumus intercept dengan sumbu Y-nya yaitu len CPR1 pada fase distribusi dan juga sumbu X-nya dengan menggunakan waktu atau T distribusi. Sehingga didapatkan hasil untuk intercept-nya yaitu 4,38 dan slope-nya minus 1,40 dengan korelasi minus 1. Untuk mendapatkan A, maka kita harus melakukan antilian kepada nilai A kecil sehingga didapatkan hasil 80,10 dan untuk alfanya kita menggunakan rumus negatif B sehingga mendapatkan hasil 1,40. Nah, berikut ini adalah data hasil yang didapatkan untuk B besar yaitu 14,77, untuk beta 0,10, untuk A besar 80,10 dan untuk alfanya yaitu 1,40. Langkah selanjutnya ialah menghitung parameter farmakokinetika. Pada parameter farmakokinetika ini yang pertama ialah menentukan AUC-nya. Untuk rumus AUC-nya ialah dalam kurung B besar dibagi beta ditambah dalam kurung A besar dibagi alfa, yaitu dalam kurung 14,77 dibagi 0,10 ditambah dalam kurung 80,10 dibagi 1,40 didapatkan hasil untuk AUC-nya ialah 204,91 mikrogram jam per mili. Langkah selanjutnya yaitu mencari VDSS-nya dengan rumus VP plus dalam kurung K12 dibagi dalam kurung K21 dikali VP. Untuk mencari VDSS, lebih dahulu kita harus mencari K21, K, VP, dan K12. Pertama-tama kita mencari K21. Rumusnya ialah
dalam kurung A besar dikali beta ditambah B besar dikali alfa, kemudian dibagi dalam kurung A besar ditambah B besar. Ialah dalam kurung 80,10 dikali 0,10 ditambah 14,77 dikali 1,40, kemudian dibagi dalam kurung 80,10 ditambah 14,77. Hasilnya ialah 0,30 jam pangkat minus 1. Selanjutnya ialah menghitung K. Rumusnya ialah dalam kurung alfa dikali beta dibagi K21 ialah 1,40 dikali 1,10 dibagi 0,30, hasilnya ialah 0,46 jam pangkat minus 1. Untuk VP didapatkan rumus D0 dibagi dalam kurung K dikali AUC, yaitu didapatkan hasilnya 63244,43 mili. Kemudian mencari K12, rumusnya alfa ditambah beta dikurang K21 dikurang K, yaitu 1,40 ditambah 0,10 dikurang 0,30 dikurang 0,46 mendapatkan hasil yaitu 0,74 jam pangkat minus 1. Selanjutnya, VDSS dapat kita ketahui dengan penerapan rumusnya sebagai berikut. Jadi untuk VP-nya 63244,43 ditambah dalam kurung K12 dibagi dalam kurung K21 dikali VP ialah 0,79 dibagi dalam kurung 0,30 dikali 63244,43, hasilnya ialah 218825,72 mili. Selanjutnya yaitu menghitung clearance, yaitu CLT, rumusnya D0 dibagi AUC. Hasilnya sama dengan 29281,14 jam per mili. Kemudian yang terakhir ialah menentukan rumus notari, rumusnya ialah K21 ditambah K12, yaitu 0,30 ditambah 0,74, hasilnya ialah 1,04. Dan sesuai dengan literatur, hasil menunjukkan kurang dari 20K dan termasuk dalam model 2 kompartemen terbuka. Untuk penjelasan mengenai perbedaan antara volume distribusi pada kompartemen sentral VP dan volume distribusi pada kondisi standing state dalam konteks modul 2 kompartemen terbuka ialah yang pertama, volume distribusi pada kompartemen sentral VP menggambarkan distribusi obat hanya di kompartemen sentral plasma atau segera setelah pemberian obat, dan nilainya kecil karena belum ada distribusi ke jaringan perifer. Sementara pada volume distribusi pada kondisi standing state atau VDSS mewakili distribusi obat di seluruh tubuh atau kompartemen sentral dan perifer saat mencapai keseimbangan. Nilainya lebih besar karena mencangkup distribusi ke jaringan perifer. Perbedaan utama keduanya ialah VP hanya menggambarkan distribusi awal, sementara VDSS mencangkup distribusi total tubuh dalam kondisi stabil. Soal nomor 2, seorang pasien berusia 35 tahun, berat badan 65 kg, dirawat di rumah sakit karena riwayat kejang berulang yang diduga disebabkan oleh epilepsi sial kompleks. Pasien ini memiliki riwayat buruk terhadap pengobatan epilepsi sebelumnya karena sering lupa minum obat. Kali ini, dokter memutuskan untuk memberikan phenytoin dengan monoterapi untuk mengontrol kejang. Phenytoin diberikan dalam dosis 100 mg secara oral
sekali sehari untuk mengevaluasi farmakokinetik obat ini pada pasien. Namun, riwayat kesehatan pasien menunjukkan adanya komplikasi yang mempengaruhi metabolit obat, yaitu penurunan fungsi hati ringan. Hal ini membuat dokter khawatir bahwa metabolit phenytoin yang mempengaruhi oleh enzim hati mungkin akan berbeda dibandingkan pasien dengan fungsi hati normal. Karena itu, dokter memutuskan untuk melakukan pemantauan farmakokinetik intensif tersebut. Pengembalian sampel darah pada intravenal waktu tertentu untuk menganalisis kadar obat dalam plasma. Protokol penelitian klinis dilakukan dengan rincian berikut. Yang pertama yaitu dosis tunggal phenytoin 100 mg diberikan secara oral. Sampel darah diambil dari intravena pasien pada waktu 0,05412 8 24 36 48 dan 72 jam setelah pemberian obat. Kadar phenytoin dalam plasma diukur dengan metabolit spektrometer. Hasil kadar obat dalam plasma CP pada berbagai waktu adalah sebagai berikut. Dalam konsentrasi plasma obat X, yaitu yang pertama itu dengan waktu 0,00, kadar obat dalam plasmanya yaitu 0,00 mg per mili. Yang kedua dengan waktu 0,50 dengan kadar obat plasma 5,36 mg per mili. Yang selanjutnya yaitu dengan waktu 1,00 dengan kadar obat dalam plasma 9,95 mg per mili. Yang selanjutnya yaitu 2,00 dengan kadar obat dalam plasma yaitu 17,18. Yang selanjutnya waktunya 4,00 dengan kadar obat dalam plasma 25,75 mg per mili. Yang terakhir yaitu dengan waktu 8,00 dengan kadar plasma 29,78 mg per mili. Yang kedua, untuk waktu 12,00 dengan kadar plasma 26,63 mg per mili. Yang selanjutnya yaitu 18,00 dengan kadar obat plasma 19,40 mg per mili. Yang selanjutnya yaitu ada 24,00 dengan kadar obat dalam plasma 13,26. Yang selanjutnya 36,00 dengan kadar obat dalam plasma 5,88. Yang selanjutnya dengan waktu 48,00 dengan kadar obat dalam plasma 2,56 mg per mili. Yang selanjutnya yaitu dengan waktu 72,00 dengan kadar obat dalam plasma 0,49. Berikutnya saya akan mempresentasikan soal nomor 2 dengan soal dokter meminta tim farmasis klinis untuk menganalisis data ini dan membantu memprediksi perilaku obat dalam tubuh pasien. Untuk memastikan pemberian obat tetap aman dan efektif, jawablah pertanyaan berikut berdasarkan data dan informasi yang diberikan. Buat grafik CP VS T berdasarkan data di atas. Gunakan grafik untuk menentukan model farmakokinetik phenytoin. Berikan penjelasan berdasarkan pola yang terlihat pada grafik. Hitung tetapan kecepatan absorpsi Ka dan eliminasi K phenytoin pada pasien ini. 3. Tentukan persamaan farmakokinetik menggambarkan hubungan kadar obat jumlah plasma CP dengan waktu T. Hitung waktu paruh eliminasi T setengah eliminasi phenytoin
Poin yang kelima yaitu berdasarkan data yang diberikan dan ketersediaan hayati phenytoin F0 F-0,85. Hitung parameter berikut. Yang pertama, mencari konsentrasi maksimum Cmax. Waktu untuk mencapai konsentrasi maksimum Tmax, area di bawah kurva AOC, volume distribusi Vd, kilototal obat Cl, berapa jumlah yang masih tersedia dalam tubuh pasien 50 jam setelah pemberian obat. Langkah pertama yang dilakukan adalah menggambarkan data Ln obat dalam darah sumbu Y terhadap waktu sumbu X dalam bentuk kurva. Selanjutnya itu kurva menunjukkan model 2 kompartemen terbuka melalui intravaskular. Kadar obat dalam darah vs waktu. Yang pertama yaitu fase absorpsi, yang kedua fase eliminasi. Fase absorpsi berada di atas. Untuk fase eliminasi yaitu ada di bawah. Kurva sebagai berikut. Langkah kedua yaitu dari fase eliminasi diambil beberapa titik koordinat yang mewakili fase tersebut. Kemudian dibuat persamaan regresi linier pertama dari Ln kadar obat, Cp dan waktu T. Berikut T dalam kurung jam, tutup kurung, dengan waktu yang pertama 0,30, Cp-nya 65,00 mg per mili, LNCP-nya yaitu 4,17, T-nya 1,00 dengan Cp 35,00 mg per mili, LNCP-nya yaitu 3,56, T-nya 1,50, Cp 22,00 per miligram per mili, LNCP-nya 3,09, berikutnya T-nya 2,00, CP-nya 14,30 dan CP-nya 2,66. Yang selanjutnya dengan T 3,50, CP-nya 10,50 dan CP-nya 2,35. Selanjutnya dengan waktu 4,50, CP-nya 9,50 dan CP-nya 2,25. T berikutnya dengan 5,50, CP-nya 8,40 dan CP-nya 2,13. T selanjutnya dengan T 6,50 dan CP-nya 7,50 dan CP-nya 2,01. Dengan T 8,00, CP-nya 6,50 dan CP-nya 1,87. T-nya 10,00, CP-nya 5,50 mg per mili dan CP-nya 1,70. Untuk eliminasinya, untuk A 2,69, B-nya min 0,10, R-nya min 1,00, B 14,77, B 0,10. Kemudian menggunakan tiap unsur waktu T, distribusi pada persamaan regresi fase eliminasi sebelumnya dengan menggunakan rumus ln CP sama dengan ln B min B titik T, sehingga diperoleh kadar eksplorasi pada tiap waktu T distribusi. Untuk
T-nya CP dan len CP serta eliminasi masih sama dengan tabel yang sebelumnya. Untuk selanjutnya yaitu ada CP aksen. CP aksennya yaitu 14,33, 13,35, 12,69. Langkah keempat yaitu kadar residual diperoleh dari kadar observasi CP dikurangi kadar eksplorasi yaitu CP aksen. CPR sama dengan CP min CP aksen. Untuk tabel yang sebelumnya juga sama, tetapi untuk CPR-nya yaitu 50,67, yang selanjutnya yaitu 21,65, yang terakhir yaitu 9,31. Selanjutnya yaitu langkah kelima, mencari len CP. Dibuat persamaan regenerasi kedua, fase distribusi antara waktu X, len kadar, redurasi Y, pada redistribusi dengan koefisien korelasi tertinggi. Untuk len CPR-nya yaitu 3,93, yang kedua 2,08, yang terakhir yaitu 2,23. Langkah kelima yaitu len CP-nya masih sama dengan tabel yang sebelumnya. Yang selanjutnya itu adalah distribusinya. Distribusinya A 4,38, B min 1,40, R min 1,00, A 80,10, alfa 1,40. Dibuat persamaan regenerasi kedua. Sehingga dari tabel-tabel yang sebelumnya mendapatkan hasil dengan B 14,77, Levet 0,10, A 80,10, alfanya 1,40. Yang selanjutnya itu menghitung parameter farmakokinetik. Kemudian untuk parameter dari farmakokinetika yang akan selanjutnya dihitung ada CP max dengan rumus B dikali Schifflen negatif K dikali T max dikurangi dengan A dikali Schifflen negatif KA dikali T max. Hasil yang didapatkan yaitu 163,29 mikrogram per mili. Parameter selanjutnya yaitu T setengah dengan rumus 0,693 per K didapatkan hasil 9,9 jam. Selanjutnya kita akan menghitung T max dengan rumus len KA per K dibagi KA min K didapatkan hasil 2,55 jam. Selanjutnya yaitu AUC dengan rumus B dibagi K dikurangi dengan A per KA didapatkan hasil 1009,93 mikrogram kali jam per mili. Kemudian ada VD dengan rumus F dikali DO atau dosis awal dikali KA dibagi A dikali K min K didapatkan hasil 1850 mili. Kemudian ada clearance total dengan rumus K dikali VD didapatkan hasil 129,5 mili per jam. Yang terakhir yaitu untuk mengetahui kadar obat di dalam tubuh setelah penggunaan obat 50 jam. Dengan rumus CP max B dikali Schifflen min K dikali T max dikurangi A dikali Schifflen min KA dikali T max didapatkan hasil 1899,36 mikrogram per mili. Selanjutnya yaitu soal nomor 3
Seorang pasien wanita berusia 45 tahun dengan berat badan 60 kg didiagnosis mengalami infeksi bakteri yang membutuhkan pengobatan dengan obat Y. Obat ini diberikan secara peroral dalam dosis tunggal 300 mg dan diketahui mengikuti model farmakokinetika 2 kompartemen ekstravaskular. Pemantauan kadar obat dalam plasma dilakukan secara serial dan hasil analisis berupa waktu, yaitu T, dan konsentrasi plasma CP diperoleh sebagai berikut. Di sini kita memiliki data konsentrasi plasma pada obat C, yang mana terdiri dari waktu dengan satuan jam dan kadar obat dalam satuan mikrogram per mili. Kemudian untuk pertanyaannya, yang pertama tentukan model kompartemen obat tersebut berdasarkan grafik. Kemudian tentukan persamaan yang menjelaskan hubungan CP dan waktu. Berapakah kadar obat dalam plasma pada waktu 10 jam dan 30 jam setelah pemberian obat? Dan yang terakhir yaitu berdasarkan data di atas, hitunglah area di bawah kurva, volume distribusi dalam kondisi steady state atau VDSS, dan juga clearance. Pertama-tama yang perlu dilakukan untuk penyelesaian soal ini, yaitu dengan menggambarkan data LN obat dalam darah sebagai sumbu Y terhadap waktu sebagai sumbu X dalam bentuk kurva. Di sini sudah terdapat kurva yang menunjukkan hubungan antara CP dan juga waktu, yang mana terdapat fase absorpsi, distribusi, dan juga eliminasi. Kemudian dari kurva ini kita dapat memilih beberapa titik yang dapat kita jadikan untuk mewakili masing-masing fase. Kemudian untuk tabel sampingnya, di sini saya sudah menandakan untuk setiap fase dengan warna-warna yang berbeda. Untuk warna ungu mewakilkan fase absorpsi, warna hijau mewakilkan fase distribusi, dan warna oranye mewakilkan fase eliminasi. Setelah menentukan titik koordinat yang mewakili masing-masing fase, kemudian dibuat persamaan regresi linear pertama dari len kadar obat atau CP dan juga waktu. Pada regresi pertama ini, kita menggunakan len CP dari fase eliminasi dan juga waktu dari fase eliminasi. Pada regresi pertama ini, kita menggunakan len CP dari fase eliminasi dan juga waktu dari fase eliminasi. Sehingga didapatkan hasil untuk interceptnya dengan angka 2,48 dan slope-nya 0,07. Kemudian kita bisa tentukan hubungan antara nilai X dan Y dengan menentukan korelasinya. Korelasi yang didapatkan yaitu negatif 0,99. Untuk mendapatkan nilai B, hasil dari intercept dapat kita antilenkan sehingga mendapatkan hasil 12,09. Dan untuk mendapatkan beta, kita dapat memasukkan rumus negatif B sehingga didapatkan hasil 0,07. Langkah selanjutnya yaitu menentukan CP aksen atau kadar ekstrapolasi pada tiap-tiap waktu eliminasi dengan memasukkan rumus len CP sama dengan len B dikurang beta dikali T distribusi dan T absorpsi. Kemudian dengan adanya nilai CP aksen, kita selanjutnya dapat menentukan kadar residual pertama dengan cara kadar observasi atau CP dikurangi dengan kadar ekstrapolasi atau CP aksen. Rumusnya yaitu CPR sama dengan CP dikurangi CP aksen. Langkah selanjutnya yaitu setelah menentukan CPR1, hasil yang didapatkan kemudian dilenkan sehingga angka dari len CPR1 ini dapat digunakan sebagai sumbu Y untuk menentukan regresi kedua.
sehingga didapatkan hasil untuk interceptnya yaitu 4,19 dan slope-nya negatif 0,35 dengan korelasi negatif 0,97. Untuk mendapatkan A, maka kita harus melakukan antilen kepada nilai A kecil sehingga didapatkan hasil 65,75. Dan untuk nilai alfanya kita masukkan rumus negatif B sehingga mendapatkan hasil 0,38. Setelah mendapatkan nilai intercept dan juga slope pada regresi kedua tadi, kemudian nilai-nilai tersebut dimasukkan ke dalam persamaan regresi dengan menggunakan rumus CPR1 sama dengan ln A dikurang alfa dikali T distribusi, sehingga diperoleh kadar ekstrapolasi 2 pada tiap-tiap waktu distribusi. Selanjutnya kita menentukan kadar residual 2 atau CPR2 dengan cara mengurangi hasil dari CP aksen 2 dikurangi dengan CPR1 atau kadar residual pertama tadi. Hasil dari perhitungan kadar residual 2 tadi kemudian kita lenkan untuk perhitungan selanjutnya pada regresi ketiga. Dari semua perhitungan regresi pada masing-masing fase, didapatkan hasil untuk nilai B 12,09, beta 0,07, A 65,75, alfa 0,38, C 80,58, dan Ka 0,61. Dari semua perhitungan regresi pada masing-masing fase, didapatkan hasil untuk nilai B 12,09, beta 0,07, A 65,75, alfa 0,38, C 80,58, dan Ka 0,61. Nilai-nilai ini dapat kita gunakan untuk menghitung parameter-parameter yang ada di dalam farmakokinetika, seperti area di bawah kurva atau AUC, volume distribusi dalam kondisi steady state atau VDSS, dan juga clearance. Selanjutnya di sini terdapat perhitungan mengenai parameter-parameter farmakokinetika yang diminta oleh soal nomor 3. Untuk mencari AUC dapat digunakan rumus B per beta ditambah A dibagi alfa dikurangi C dibagi Ka dan mendapatkan hasil 203,64 mikrogram jam per mili. Kemudian untuk menentukan VDSS atau volume distribusi steady state, kita harus memerlukan nilai VIP, K12 dan juga K21. Pada nilai VIP, kita memerlukan nilai K12 dan juga K21. Oleh karena itu, kita perlu menghitung nilai K12 dan K21 terlebih dahulu. Untuk K21 dapat ditemukan dengan rumus A dikali beta ditambah B dikali alfa dibagi A tambah B. Di sini mendapatkan hasil 0,11 jam. Kemudian untuk nilai K12 dapat ditemukan dengan rumus A kali B dalam kurung beta dikurang alfa pangkat 2. Kemudian dibagi dengan A tambah B dikali A dikali beta ditambah B dikali alfa dengan hasil 0,09 per jam. Kemudian untuk nilai K dapat ditemukan dengan rumus alfa dikali beta dibagi K21 dan didapatkan hasil 0,24 per jam. Untuk VP dapat ditemukan dengan rumus dosis awal dikali dengan berat badan pasien dibagi nilai K dikali AUC.
sehingga didapatkan hasil 351.082,5 mili. Setelah mencari nilai VP, nilai K21 dan juga nilai K12, maka kita selanjutnya menghitung nilai VDSS. Dengan rumus VP ditambah K12 dibagi K21 dikali VP. Dan didapatkan hasil sebesar 638.331,81 mili. Untuk clearance obat tersebut dapat ditemukan dengan rumus dosis awal dibagi dengan AUC, yang mana dosis awal yang telah dikali dengan berat badan pasien, hasilnya yaitu 18 juta dibagi 213,64, sehingga total clearance obat didapatkan hasil 84.253,88 mili. Kemudian untuk menentukan kadar obat di dalam tubuh pasien setelah 10 jam, dapat digunakan rumus B dikali Siflen negatif beta dikali T, ditambah A dikali Siflen negatif alfa dikali T, dikurang C negatif Siflen negatif Ka dikali T, sehingga mendapatkan hasil 127,35 mikrogram per mili. Sama halnya seperti tadi, untuk menentukan kadar obat di dalam tubuh pasien setelah konsumsi selama 30 jam, menggunakan rumus B dikali Siflen beta dikali T, ditambah A dikali Siflen negatif alfa dikali T, dikurang C dikali Siflen negatif Ka dikali T, sehingga CP 30 jam mendapatkan hasil 382,68 mikrogram per mili.